Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Global Marketing, Planning dan Organization. Yang beranggotakan ada saya, Teresia Megawidya Siotang, dengan NIM 0251, 2, Refgian Sahtahara, dengan NIM 0178, 3 ada Satria Nugraha dengan NIM 0058, dan yang keempat ada Saudara Erni Ismawati dengan 0155, dan yang terakhir ada Adi Suryono dengan NIM 0132. Global Marketing. Global marketing adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh banyak negara. Dan global marketing ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Menurut Philip Kotler dan Kevin Leonard Keller, global marketing atau pemasaran global ini adalah suatu upaya untuk mengutamakan seluruh sumber daya seperti SDM, aset fisik, atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang beberapa manfaat dari global marketing. Di sini ada 4 manfaat global marketing, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi pengusaha dalam bidang masing-masing. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, di mana global marketing sangat berpengaruh bagi dunia dalam pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu bertahan hidup. Global marketing bukan hanya berpengaruh pada kompetensi pengusaha dan ekonomi di dunia, tetapi juga berpengaruh dengan pertahanan hidup manusia. Manfaat yang terakhir adalah kualitas produk jadi lebih baik, di mana global marketing bisa menjadikan kualitas produk yang diproduksi oleh perusahaan atau pengusaha tersebut menjadi sangat berkualitas. Selanjutnya adalah tentang planning global marketing, di mana pengusaha menggunakan cara sistematis, yaitu cara yang sangat matang dan baik untuk masa depan. Planning merupakan sebuah upaya untuk mengelola faktor eksternal yang bisa dibilang tidak dapat dikendalikan atau susah dikendalikan. Planning global marketing itu adalah tentang sesuatu pemasaran secara global. Bahwa planning atau perencanaan adalah cara yang sistematis untuk berhubungan dengan masa depan. Penjelasan tentang masa depan sendiri adalah tentang bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu produk itu sendiri dalam bentuk jangka panjang dan mempertahankan eksistensinya sendiri, bahwa bagaimana caranya kita atau tim kita mempertahankan suatu kinerja dari strategi itu sendiri. Dan planning merupakan sebuah upaya untuk mengelola pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Faktor eksternal sendiri membahas tentang lingkup secara ekstern di luar perusahaan yang mempengaruhi secara pasok supplier itu sendiri atau pemasar atau salesnya. Dalam hal ini produk yang dipasarkan oleh sales atau Keuntungan perencanaan. Keuntungan perencanaan merupakan bentuk persiapan yang baik ketika ingin melakukan sesuatu. Perencanaan penting karena pada dasarnya akan menjadi representasi tentang tujuan organisasi, serta melibatkan pengambilan keputusan tentang cara dan sarana yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Hal ini juga menjadi dasar sebelum bisa mengoptimalkan fungsi manajemen lainnya. Dapat disimpulkan keuntungannya untuk memudahkan menganalisis masalah dan peluang pemasaran. Kemudian proses planning. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lain atau saling menunjang dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Proses perencanaan yang berkelanjutan membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, penempatan, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Sasaran perencanaan dapat ditentukan oleh seorang planner atau pemerintah. Ada beberapa proses planning, yaitu menganalisis dan menyaring
Awal dengan mencocokkan kebutuhan perusahaan dan negara, mendefinisikan segmen pasar dan mengadaptasi bauran pemasaran yang sesuai, mengembangkan rencana pemasaran dan implementasi pengendalian. Organization, rencana pemasaran internasional harus mengoptimalkan sumber daya yang berkomitmen untuk tujuan perusahaan. Rencana organisasi mencakup jenis pengaturan organisasi dan proses manajemen yang akan digunakan. Perusahaan yang mengadopsi struktur divisi produk global biasanya mengalami pertumbuhan yang cepat dan memiliki lini produk yang beragam. Lalu, implementasi. Pengimplementasian planning dalam global marketing adalah dengan memperluas operasinya. Karena dengan semakin luasnya jangkauan operasinya, maka dapat memperkenalkan produk kepada masyarakat. Tujuan dari memperluas operasinya adalah agar produk tersebut diketahui oleh masyarakat dari negara lain. Lalu, contoh produk, ada mie instan dari brand Indomie dengan varian Indomie dari berbagai negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.